Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi dengan aku Nini Hermawati masih di info seputar beasiswa. Oke, di video kali ini aku sangat excited banget ya. Kenapa aku sangat excited? Karena 3 alasan. Yang pertama, beasiswa yang bakal aku share di video kali ini adalah beasiswa dari pemerintah ya. Yang kedua, beasiswa ini adalah beasiswa cover kehidupan selain biaya kuliah juga ya, tapi biaya hidup. Terusan lagi, kalau kalian kenal beasiswa LPDP, udah pasti kenal banget lah ya gitu. Nah, beasiswa yang satu ini adalah pendanaannya sama seperti LPDP, kurang lebih seperti itu gitu ya, tapi seleksi masuknya tidak serumit LPDP kayak itu. Jadi wajib banget kalian simak. Dan alasan yang ketiga adalah ini adalah beasiswa yang juga ngebiayain aku selama kuliah S2 gitu. Jadi memang sudah semestinya nih aku share ke kalian biar makin banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari beasiswa yang satu ini. Oke, langsung aja yuk kita meluncur ke Google. Oke, silakan teman-teman siapkan dulu Google-nya. Kalau sudah, klik BPI ya teman-teman, BPI. Nah, atau kalau mau nanti aku simpan linknya langsung ya. Kita masuk ke berandanya dulu biar kita kenalan dulu sama beasiswa yang satu ini gitu ya. Oke, kalau mau teman-teman silakan baca-baca dulu gitu ya. Tapi di sini aku pengen langsung lihat ke programnya aja. Nah, jadi teman-teman nih kalau misalkan kalian kenal LPDP ya, karena LPDP yang ini nih. Jadi LPDP ini adalah salah satu program beasiswa ya, yang sebenarnya LPDP ini pendanaannya ya, dana LPDP-nya itu. Nah, kalian udah cukup kenal lah ya, nggak usah aku bahas lagi gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya BPI ini mencakup di dalamnya ada LPDP gitu ya. Jadi sekarang tuh ada pengembangan gitu. Nah, kalau misalkan kalian simak di sini, jadi BPI ini bisa untuk kalian yang masih S1 ya atau D4, bisa juga untuk S2 atau kalian bisa juga untuk S3. Nah, sedangkan LPDP itu tidak bisa untuk yang S1 gitu ya. Nah, terus di sini tuh ada banyak program ya, misalkan yang S1-nya kalian di sini ada untuk yang calon guru SMK, terusan kalian juga bisa untuk pelaku budaya ya, terus di sini ada BIM ya, Beasiswa Indonesia Maju, tapi ini belum dibuka ya, coming soon. By the way, aku juga mau nge-infoin ke kalian karena sekarang lagi buka ya BPI ini sampai bulan Juni, kalau nggak salah Juni apa Juli gitu ya. Jadi silakan persiapkan dari sekarang untuk persyaratannya gitu ya, karena jujur ini termasuk beasiswa yang nggak ribet gitu ya untuk persyaratan dan juga tahapan seleksinya. Oke, kita kalau mau kalian silahkan klik buat melihat ya. Nanti kita akan ini dulu deh. Kita akan coba baca-baca dulu ya. Tadi kita sudah masuk di berandanya. Kalau sudah kita akan, kalau mau teman-teman mau lihat informasi yang lain di sini ada ya. Nah, di bagian informasi di sini ada panduan-panduannya teman-teman gitu ya. Jadi di sini ada unduh panduan pendaftaran beasiswa ya. Nah, kalau mau silakan teman-teman klik ini biar kalian bisa baca panduannya. Nah, terusan lagi BPI ini bekerja sama dengan, menurut aku sih cukup hampir semua perguruan tinggi ya, terutama PTN itu udah bekerja sama dengan BPI. Tapi kalian perlu cek ya, misalnya kalian masuk kategori mana nih gitu ya, kalian cek dulu gitu list kampus kalian tuh masuk atau enggak gitu. Oh iya, sebagai informasi aja dulu, aku pas daftar beasiswa ini sudah dapat surat keterangan diterima di kampus ya. Jadi emang aku daftar dulu di kampus sebelum aku daftar beasiswa gitu. Jadi beasiswa ini nyusul semuanya di cover mulai dari uang pendaftaran, uang udah UKT. Jadi nggak ada UKT 1 semester pun yang aku bayar sendiri. Jadi semua di cover oleh BPI ini gitu ya. Oke, yuk kita lihat aja ini buku panduan terbaru aku lihat karena pas aku bukan gini ya, panduannya agak beda, ini udah update banget. Oke, di sini kalian bolehlah baca-baca dulu ya. Jadi silakan dibaca. Kalian masuknya yang mana nih untuk misalkan nih S1, S2 atau S3 gitu ya. Ada untuk ininya apa namanya tahapannya, kalian boleh dibaca ya. Jadi gini, ini nih untuk jenis-jenis beasiswa bergelar ya. Jadi emang ada dua jenis beasiswa, ada yang gelar sama yang non gelar gitu ya. Ini ada
kalian bisa lihat ini DN tuh dalam negeri, ada yang luar negeri, terus skemanya ada yang single degree atau satu gelar, ada juga yang ini ya join degree kayak gitu itu nih, kalian lihat aja di sini. Untuk panduannya memang ini harus kalian pelajari ya. Aku juga saranin kalian buat follow dari Instagram Puslapdik Dikbudnya ya, biar nanti kalau ada info apa-apa bisa kalian dapat di situ gitu. Oke, itu aja sih yang ini ya untuk yang di sini, karena nggak mungkin aku bahas satu-satu karena ini akan panjang banget pembahasannya. Terus untuk persyaratannya itu ada di sini ya. Wait, aku coba cari dulu. Yang jelas pas aku kemarin tuh oh ini ada ya. Jadi silakan kalian pelajarin aja, di sini ada surat keterangan sehat, terusan lagi surat komitmen sebagai penerima beasiswa. Kalian pelajari di sini, semua ada di sini ya. Jadi biar nggak terlalu panjang juga videonya gitu. Silahkan kalian pelajarin untuk yang persyaratan ini gitu. Terus kalau misalkan ada yang mau kalian tanyakan, boleh banget kalian silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah nanti aku bantu untuk jawab gitu ya. Oke, di sini ada jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil ya teman-teman. Jadi yang pertama tuh pendaftaran tuh di 11 April sampai dengan 30 Juni ya. Waktunya masih lama, saya ada 2 bulan lagi. Kemudian ini untuk seleksi administrasi dan pengumuman hasil tuh di 1 sampai 15 Juli ya. Tunggu aja, biasanya di sekitar 15 Julian gitu. Kemudian seleksi substansi atau wawancara ya, pengumuman hasil tuh di dan pengumuman hasil itu di 18 Juli sampai dengan 30 Juli ya. Nah, kemudian daftar ulang. Nah, di sini tuh nggak ada yang namanya tes tulis kayak gitu-gitu. Bahkan aku sebagai angkatan pertama tuh nggak ada tes wawancara gitu. Karena kemarin tuh kayak masih angkatan pertama lah, kebayang ya. Tapi yang penting kan kita mendapatkan manfaatnya sama gitu. Memang tahapan pendaftaran kemarin tuh sepertinya nggak ada wawancara, atau mungkin ada, kalau aku sih nggak ada ya kemarin lebih tepatnya. Oke, nah terus kalau misalkan ini untuk perguruan tingginya, seperti kalian bisa lihat di link tadi atau juga bisa ini ya. Terus untuk format contoh-contohnya ada semua di sini ya. Misalkan kalian diminta surat pernyataan pendaftaran beasiswa BPI Kemendikbudristek, bisa kalian di sini tinggal buat aja sama formatnya gitu-gitu. Nah, di sini ada semua. Jadi penting banget untuk membaca ya, karena memang baca itu adalah kunci dari segala kunci gitu. Oke, kita akan back lagi ke sini ya. Jadi silakan mau lihat misal nih apa gitu ya, lihat aja di sini ada. Nih ada misalnya di IPB tuh ada ini S2 S3-nya adalah, kalian lihat aja ya untuk tempat kalian kuliahnya ada atau enggak, atau misalkan kampus yang sudah diterimanya kalian tuh ada itu atau enggak gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke program tuh yang tadi ya sudah kita lihat, jadi nggak perlu untuk profile juga. Sepertinya kalian baca-baca aja ya kalau memang mau gitu. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Bolehlah kalian baca gitu ya. Untuk tata cara pendaftarannya, oke, ini tadi ya. Jadi nanti kalian bakal diminta buat registrasi ya. Di sini diminta buat nick gitu. Terus mengisi formulir beasiswa dan proses seleksi. Nanti ada proses seleksi ya. Kemudian ada pengumuman. Nah, di sini aku bakal praktekin gimana buat cara daftarnya. Sekarang kalian klik daftar di sini. Udah kayak gitu kalian pilih daftar peserta dulu ya. Nah, nanti kalian bakal masuk ke yang seperti ini. Nah, udah kayak gini. Kalian kalau misalkan belum punya account, silakan klik daftar di sini ya. Atau kalian mau klik daftar account juga bisa. Nah, nanti kalian harus melengkapi beberapa beberapa form ya, mulai dari nama lengkap, nick, email, terus tempat lahir, tanggal lahir, password, dan juga kalian masukkan kodenya ini. Terus kalian klik daftar, ininya buat akun ya, baru nanti kalian verifikasi email juga. Nah, kalau misalkan udah, kalian bakal masuk ke kolom login gini ya, buat login. Silakan kalian masukkan hasil dari penjumlahan ini. Ini tuh kalau nggak salah 23 tambah 4, 27. Nah, kemudian kalian sign in. Ini berapa sih 23? Ini 23 bukan sih?
Oke, berarti barusan memang yang salahnya itu ini ya, apa namanya, masukin kodenya. Oke, nah kalian nanti bakal diminta buat masukin data diri kalian, jadi silakan kalian ubah-ubah data dirinya, disesuaikan ya. Nah kalau sudah silakan kalian masuk ke berkas beasiswa, di sini kalian bakal masuk ke kolom seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian udah, silakan kalian masukkan nik, terus jenjang pendidikan kalian S1 atau S2. Nanti kalian pilih jenis beasiswa yang mau kalian daftarkan, misalkan ini PTA dalam negeri gitu ya. Abis kayak gitu, nah untuk periode kuliahnya masukkan untuk tujuannya kalian untuk yang luar negeri kalian pilih negara tujuan ya. Kalau misalkan dalam negeri kalian pilih dalam negeri itu Indonesia aja, perguruan tinggi tujuan ya. Kemudian kalian pastikan NIDN ini karena aku pilih perguruan tinggi PTA ya karena ini. Oke, aku coba ini ya. Jadi memang di sini ada beda ini ya, ada beda yang harus dimasukkan gitu. Jadi disesuaikan aja terus nanti kalian simpen draft misalkan ya. Simpan sebagai draft. Coba aku simpan ya. Ini memang harus dipilih ternyata. Oke, kita akan isi dulu aja ya. Misalkan ini aku kayak pelaku budaya aja ya biar lebih enak gitu. Tujuan negaranya jika ini di Jerman, perguruan tinggi tujuannya ini ya, terus program studinya adalah seni gitu ya. Aku nggak tahu nih di pelaku budaya apa ya. Simpan draft. Nah ini jadi nanti tuh ada kalau udah disimpan itu tuh kalian ada berkas yang memang harus kalian isi ya. Jadi kayak biodata kalian, terus informasi keluarga, terus ada dokumen yang harus kalian isikan. Jadi sebenarnya kalian bisa daftar aja dulu gitu ya, baru nanti kalian sesuaikan misalkan yang diminta apa KTP, jadi kalian siapkan KTP-nya, terus sertifikat bahasa asingnya gitu-gitu ya. Tapi kalau untuk yang dalam negeri sebenarnya pas aku kemarin nggak diminta ya, kita nggak diminta. Terus kalian juga bikin esai, di sini aja langsung diketik nggak ini gitu ya. Jadi memang semuanya semudah itu gitu. Nah kalau udah nanti kalian simpan aja ya, baru kalian ketikkan daftar gitu kalau misalkan memang kalian mau daftar. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman untuk pendaftaran beasiswa BPI ini. Jadi aku saranin buat kalian kalau misalkan kalian masuk kriteria dari beasiswa BPI ini, silakan kalian coba gitu ya, karena kita nggak pernah tahu di mana rezeki kita gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja sih info beasiswa BPI dan cara daftarnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.